Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang anti turunan atau integral tak tentu. Kita sudah belajar tentang turunan ya, pada video sebelumnya. Jadi secara umum bahwa fungsi itu akan punya turunan. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita punya sebuah fungsi yang kita ketahui bahwa fungsi itu merupakan turunan dari fungsi yang lain. Nah, kita ingin tahu fungsi asalnya seperti apa. Ya. Jadi kalau kita review kembali, misalkan tentang turunan ya, kita tinjau misalnya fungsi dan turunannya ya, fungsi dan turunannya. Misalkan pertama kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Maka kita dapatkan bahwa turunannya f aksen x, atau kita tulis df dx, itu kan ya? Df dx sama dengan 2x kan ya? Kemudian yang kedua, kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 2. Maka kita akan dapatkan turunannya df dx sama dengan 2x juga kan ya? Kemudian yang ketiga, fx x kuadrat plus 10 misalnya. Maka turunannya 2x juga. Ya. Atau yang keempat, kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat plus suatu konstanta, di mana konstanta ini sebarang, ya, maka kita akan dapatkan turunannya apa? 2x juga. Jadi ternyata bahwa banyak fungsi yang turunannya sama. Ya, ini contoh ini, 2x ya. Nah, sekarang kalau dibalik, kita tahu bahwa turunan dari suatu fungsi adalah 2x. Nah, bagaimana fungsi tersebut? Ya. Nah, kalau kita mengacu pada hasil di sini, yang turunannya 2 itu kan banyak. Bisa x kuadrat, bisa x kuadrat plus 2, bisa x kuadrat plus 10, atau bisa x kuadrat plus berapapun gitu. Nah, namun kalau kita perhatikan di sini, yang membedakan adalah, ya ini apa? Konstantanya saja. Ya. Jadi, ketika kita punya sebuah turunan dari suatu fungsi, maka sekali lagi fungsinya bisa banyak, tetapi yang membedakan fungsi-fungsi tersebut adalah konstantanya. Nah, ketika kita mencari kebalikan dari turunan, maka disebut sebagai anti turunan. Ya. Jadi, df dx atau 2x adalah turunan dari x kuadrat, atau dari x kuadrat plus 2, atau dari x kuadrat plus c secara umum. Maka x kuadrat plus c adalah anti turunan dari 2x. Oke. Jadi, kita boleh sebut bahwa di sini fx, jadi kalau df dx adalah turunan dari, ya, turunan dari f terhadap x ya, maka f adalah anti turunannya ya, kebalikannya anti turunan dari df dx gitu kan ya. Nah, anti turunan ini kemudian disebut sebagai integral tak tentu ya. Jadi integral tak tentu. Jadi kalau misalkan sekarang kita punya turunannya, kita ingin dapatkan f nih ya. Jadi definisinya atau teoremanya lah ya. Oh, teoremanya.
Misalkan jika fx turunan dari f besar terhadap x, ini dfx ya, anti turunan ya, anti turunannya atau anti turunan dari fx ya, ditulis ini simbol integral ya, integral fx dx sama dengan fx plus c. Ya, ini rumus dasarnya ya, teoremanya. Dalam hal ini fx yang diintegralkan ya disebut integran ya. Jadi integran itu adalah fungsi yang diintegralkan. Ya, ini integran ya. Nah, karena anti turunan merupakan kebalikan dari turunan, kita ingat bahwa di turunan kita punya 3 rumus dasar turunan ya. Kalau kita ingat kembali bahwa ada 3 rumus dasar turunan. Pertama, turunan fungsi polinom. Jadi kalau kita punya fungsi, misalkan y atau fx ya, fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya df dx itu sama dengan n, gitu kan ya, kali x pangkat n min 1, gitu kan ya. Nah, ini bisa diperumum plus c lah gitu ya. Jadi fx x pangkat n plus c ya, maka turunannya adalah pasti ini ya. Yang kedua, ini satu saya plus c ya, plus c. Yang kedua, misalkan kita punya fx sama dengan sin x plus c, maka turunannya sama dengan turunan dari sini apa? Cos x ya. Kemudian yang ketiga, kita punya fx sama dengan cos x plus suatu konstanta, maka turunannya df dx adalah apa? Minus sin x. Nah, sekarang berarti karena dasar ini ya, karena anti turunan ya, kebalikan dari turunan ya. Jadi berarti dari sini kita bisa dapatkan bahwa kalau ini kemudian kita integralkan ya hasilnya adalah ini. Atau kalau cos x kita integralkan ya. Jadi kalau fx adalah cos x, maka hasil integralnya adalah ini. Oke, jadi dari sini kita dapatkan 3 rumus dasar integral ya. Kita bisa dapatkan 3 rumus dasar integral. Tinggal dibalik saja ya. Sekarang jadi integral nah, x pangkat n dx. Nah, kita lihat tadi ya, kayak sini.
Kalau ini kita jadikan X pangkat N, atau kalau kita ini X pangkat N min 1, maka hasil integralnya atau anti turunannya adalah ini X-nya pangkat N kan ya. Berarti kan pangkatnya asalnya N min 1 jadi N, berarti bertambah apa? Bertambah 1. Pangkatnya bertambah 1. Lalu di sini asalnya ada N, di sini tidak ada N, berarti ini yang ini tinggal dibagi dengan N. Jadi bayangkan kalau ini pangkatnya tambah 1, lalu kita bagi dengan N, maka hasilnya adalah ini. Lalu tambahkan dengan apa? C. Jadi kalau pangkat N, maka N-nya bertambah 1, berarti X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1. Gitu. Ya. Ditambah dengan C. Oke, ini untuk bentuk yang polinom. Yang kedua, rumus dasar yang kedua ya tadi yang integral cos X dx ya. Nah, ingat turunan dari sin adalah cos, maka integral dari cos adalah sin. Jadi dibalik-balik saja ya. Karena antinya ya. Jadi untuk mengeceknya turunan dari sin adalah apa? Cos. Kemudian integral sin X dx. Nah, ingat turunan dari cos adalah min sin X. Maka integral dari sin X adalah dibalik jadi min cos X. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya bentuk integralnya tidak seperti ini. Nah, maka kita harus lakukan sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Nanti ada satu metode yang kemudian ya, kita ambil sebagai metode dasar, yakni metode substitusi. Ya. Metode substitusi. Nah, kita akan lihat dulu contohnya untuk yang bentuk nomor 1. Ya. Kita lihat contoh-contoh lah ya, beberapa contoh. Pertama misalnya integral akar X dx. Nah, ini bentuk polinom ya. Jadi akar X kita harus ubah dulu bentuknya ya. Menjadi, nah ingat akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, jangan lupa ini dx-nya harus selalu ada ya. Jadi tanda integral dengan tanda dx ini sebagai satu kesatuan bentuk integral ya, atau anti turunan. Jadi bentuk integralnya harus kita sesuaikan dengan rumus dasar ya. Jadi kalau bentuk polinom ya harus kita sesuaikan dengan ini. Harus bentuknya x pangkat n. Ini berarti x pangkat setengah. Nah, baru kalau sudah bentuknya seperti ini kan berarti konsepnya tinggal pangkatnya bertambah 1 ya. N plus 1. Jadi ini setengah ditambah 1. Berapa setengah tambah 1? Setengah tambah 1 berarti X pangkat 3/2. Ya. Jangan lupa dibagi dengan N plus 1. Artinya dibagi dengan pangkat yang baru. Ya. Dibagi dengan 3/2 tambah dengan C. Berarti sama dengan, nah ini kan jadi 2/3 dibalik ya. 2/3 X pangkat 3/2 ditambah dengan C. Yang kedua, integral 1/X pangkat 5 misalnya. Nah, sekali lagi ini sesuaikan dengan teorema dasarnya ini, 3 rumus dasar ini ya. Karena harus bentuknya X pangkat N sekali lagi. Maka ini kita ubah menjadi integral X pangkat, nah ingat kalau 1/X pangkat 5 kan sama dengan X pangkat min 5, gitu kan ya. X. Nah, baru ini kita boleh proses. Pangkatnya bertambah 1. Min 5 tambah 1, 4. Min 4 ya. Dibagi dengan ini pangkat ini. Bagi dengan min 4. Baru jangan lupa tambahkan apa? C. Berarti ini boleh kita tulis minus X pangkat min X pangkat min 4 bisa jadikan 1/X pangkat 4 ya.
Berarti ini min 1/4 X pangkat 4 ditambah dengan C. Yang ketiga, integral dari, nah sekarang X kuadrat plus 5X min 1/X kuadrat, misalkan, plus 3 dx. Sama dengan gimana ya? Masing-masing aja. Kalau ada penjumlahan ya, maka kita integralkan dari masing-masing ini saja ya. Ini berarti jadi apa? X pangkat 3 ya? X pangkat 3. Dibagi apa? Dibagi 3. Kita tulis 1/3X pangkat 3 ya. Jadi pangkatnya baru 3, ini 3 sebagai pembaginya ya. Ini kan jadi X pangkat berapa? Pangkat 2 ya, X pangkat 2. Nah, ingat ini 2 sebagai pembagi, berarti ini koefisiennya 5, berarti di sini 5/2. Nah, ini kan kita ubah jadi apa? X pangkat. Jadi bayangkan di sini, ini jadi, yang ini menjadi X pangkat minus 2. Ya. Berarti pangkatnya bertambah 1 nih. Pangkatnya bertambah 1, jadi X pangkat apa? Min 1. X pangkat min 1. Dibagi lagi dengan min 1. Ya. Nah, jadi ini min. Min dibagi min 1, jadi plus 1 kan ya? Berarti plus, gitu kan? Tadi tinggal X pangkat min 1, berarti 1/X. Nah, baru tambah dengan yang ini, 3, konstanta. Ini bayangkan menjadi 3X pangkat 0. Karena X pangkat 0 kan 1 kan ya? Nah, ingat, pangkatnya bertambah 1, berarti X pangkat 1. Dibagi dengan 1, tetap 3 kan ya? Berarti di sini tinggal 3X. Nah, jangan lupa terakhirnya, tambahkan apa? Konstanta. Oke, ya, jadi sementara kita contoh yang ini dulu ya, karena yang ini nanti harus ada satu metode dulu ya. Oke, ini masih bisa kita langsung buat menjadi bentuknya seperti nomor 1. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak bisa ke sini gitu ya. Nah, ada satu metode yang kita sebut dengan metode substitusi. Jadi kita bisa pandang bahwa integrannya itu sebagai fungsi komposisi. Ya. Jadi ada satu metode yang kita sebut sebagai metode substitusi ya. Yakni mengubah bentuk integral ya, mengubah bentuk integral. Nah, cara seperti apa kita langsung saja beginilah, kita lihat contohnya ya. Atau satu jadi dari integral bentuk fx dx diubah menjadi berbentuk integral fu du, di mana u-nya sebagai fungsi x ya, dengan u sebagai fungsi x ya, dengan u sebagai fungsi x. Jadi fungsi komposisi ya. Kita lihat langsung contohnya saja ya, beberapa contoh atau contoh-contoh. Pertama misalkan, nah ini berarti contoh yang keempat nih ya. Bagaimana integral x plus 1 dipangkatkan dengan 5 dx. Nah, caranya kita lihat ke rumus dasar kembali. Ini berarti kalau x plus 1 pangkat 5, maka bentuknya seperti rumus nomor 1 ini. Ya. Jadi bayangkan ini x plus 1 seperti x pangkat 5 atau jadi x pangkat n. Berarti ya rumus yang ini. Namun catatan di sini kan ada x plus 1 yang kita ganti. Jadi kalau kita ubah menjadi misalkan u
U-nya adalah X plus 1. Nah, maka kita ubah bentuk integral fx dx ini menjadi fu du. Nah, U-nya adalah X plus 1. Du-nya bagaimana? Ya, Du-nya diperoleh dari sini. Du-nya apa? Ingat diferensialnya ya. Tinggal turunan dari ini kan ya. Turunan dari X berapa? 1 kan ya. Berarti Du sama dengan dx. Jadi integral ini kita ganti menjadi integral. Nah, ini penggantinya. Ini integral penggantinya ya. X plus 1-nya kita jadikan dengan kita ganti dengan U. Jadi U pangkat 5. Dx-nya kita ganti dengan apa? Dengan du. Nah, jadi ini sudah mirip dengan rumus ini kan ya, hanya mengganti variabelnya x ini menjadi apa? U. Ya. Dengan demikian ini jadi pangkatnya bertambah 1, jadi berapa? Pangkat 6 ya? Dibagi lagi dengan 6. Berarti 1/6 U pangkat 6 ditambah dengan C, jangan lupa. Nah, baru kita kembalikan ke fungsi asalnya ini X. Berarti sama dengan 1/6 U-nya kita ganti dengan X plus 1 pangkat 6 tambah dengan C. Ya, itu metode substitusi. Ya, kita lihat contoh berikutnya ya. Nomor 5 berarti ya sekarang ya. Nomor 5, sekarang integral X akar misalnya X kuadrat plus 1 plus 15 lah ya, jangan 1 melulu ya. Dx, jangan lupa ada dx-nya ya. Nah, bagaimana ini? Kembali ini bentuknya bentuk pangkat ya. Nah, untuk yang kasus seperti ini kita ambil yang pangkatnya lebih tinggi sebagai pemisalan. Jadi U adalah X kuadrat plus 15. Maka kita dapatkan DU-nya dengan turunkan ini kan ya. 2X kan ya. 2X dx. Maka kita ganti nih integralnya. Pertama kita ganti dalam akarnya dulu. Ini kan X kuadrat plus 15 berarti apa? U kan ya? Oke. U. Sudah kita punya U ya. Punya U. Tapi di pangkat berapa? Diakarkan ya. Kan diakarkan, ya boleh kita tulis akar U lah gitu. Lalu dx, ada x dx. Nah, dari sini kita dapatkan ada x dx nih. Ada x dx. Ya, berarti kalau kita ingin tulisan x dx saja, maka duanya pindah sini kan ya. Berarti setengah du kan ya. Maka ini berarti muncul setengah du. Setengah du. Atau bisa kita tulis jadi apa? Setengahnya karena konstanta boleh kita keluarkan ya. Setengah integral U pangkat setengah du. Berarti apa hasilnya nih? U pangkat setengah jadi U pangkat 3/2 ya. Jadi setengah kali U pangkat 3/2 kan ditambah 1 ya. Dibagi dengan pangkat ini 3/2 ditambah dengan C. Berarti sama dengan, nah ini setengahnya coret ya dengan ini kan ya. Ini kan jadi 2/3 sini. Berarti tinggal 1/3. 1/3 U pangkat 3/2 plus C. Nah, baru kita kembalikan ke variabel sebelumnya, yakni X. Berarti ya jadi 1/3 U-nya adalah X kuadrat plus 15 pangkat 3/2 plus C. Nah, ini hasilnya ya. Oke, jadi kita harus lihat-lihat prinsipnya adalah mengubah integran ini ya. Integran ini menjadi bentuknya seperti rumus dasar integral yang tadi ya. Yang keenam. Oke. Integral cos 2x dx misalnya. Sekarang mulai ke cos ya. Nah, kita ingat bahwa tadi yang ada integralnya adalah integral cos x dx.
cos X dx. Jadi bayangkan ini, berarti ini harus kita ganti nih. Seperti cos X dx ya. Jadi U lah ya. Jadi kalau kita pilih U-nya adalah 2X, berarti turunannya atau DU-nya, turunan dari 2X, 2 kan ya? Tinggal kalikan dengan DX ya. Ya udah, berarti ini sama dengan cos U ya. Cos U, DX-nya apa? Nah, dari sini kita dapatkan bahwa DX sama dengan apa? DU dibagi 2 ya. Oke, atau DU per 2. Atau 2-nya kita pindahkan ke depan, jadi setengah integral cos U DU. Nah, baru ini kita gunakan rumus dasarnya, karena sudah mirip ya. Cos integralnya adalah sin ya. Berarti setengah sin U plus C. Kembalikan sekarang ke variabel sebelumnya ya. Berarti setengah sin U-nya adalah 2X ya. Sin 2X plus C. Contoh yang ke-7 sekarang ya. Integral sin akar X per akar X dx. Nah, bagaimana ini? Nah, ini yang kita ingat rumus dasar adalah sin X gitu kan ya. Nah, coba kita ganti ini. U adalah apa? U adalah akar X. Maka DU. Turunan dari akar X apa? Turunan dari akar kan 1/2 akar X. Kalikan dengan dx-nya ya. Kita jadi diferensialnya bentuknya ya. Sehingga kalau begitu ini sama saja dengan integral sin U. Ya, ini sin U ya. Dx-nya apa? Nah, dari sini. Dx dibagi akar X. Dx dibagi akar X, berarti dx per akar X sama dengan apa? 2du kan ya? Oke. Berarti integral 2-nya pindah ke depan ya. Ini hati-hati, ini bukan U dikalikan, ini bukan ya. Jadi 2-nya pindah ke depan. Kita keluarkan aja langsung sekalian. 2 integral sin U du. Nah, ini rumusnya sudah. Ini ya, sin itu adalah min cos ya. Jadi kalikan dengan min cos. Min cos U. Nah, tinggal plus C. Berarti min 2 cos U plus C. Sekarang kita kembalikan ke rumus dasarnya. Min 2 ke fungsi asalnya ya. Berarti min 2 cos U-nya adalah akar X plus C. Satu lagi lah ya. Oke, kita lihat. Integral cos pangkat 3 X sin X dx. Bagaimana ini? Nah, kalau kita perhatikan dari salah satu komponen integrannya, ini kan pangkat, bentuk pangkat. Kalau bentuk pangkat berarti ke rumus yang polinom, seperti rumus ini nih, ya, atau rumus tadi nomor 1 ya, di rumus dasarnya ya. Nah, ingat cos pangkat 3 kan sama saja dengan cos X pangkat 3. Jadi kalau misalkan kita pilih U-nya adalah cos X, maka cos pangkat 3X berarti U kuadrat, U pangkat 3, gitu kan ya? Nah, lalu dari sini kita ganti dx-nya juga. Kita harus ganti, dapatkan du ya. Cos, turunannya apa? Cos min sin ya, berarti min sin X. Jangan lupa nih, kalau dalam bentuk diferensial dikali-kalikan dengan apa? Dx. Nah, berarti kita bisa lihat dari sini. Ini bisa kita ganti menjadi cos-nya jadi cos pangkat 3 jadi U pangkat 3 kan ya? U pangkat 3. Lalu sin X dx. Nah, ini sin X dx.
sin X berarti ini kita negatifkan ya kan, jadi min DU kan ya. Berarti ini kalikan DU minus di sini. Nah, ya. Jadi kita akan dapatkan ini berarti minus U-nya jadi pangkat berapa? Tambah 1, U pangkat 4 ya? Dibagi dengan 4, berarti 1/4 U pangkat 4 ditambah dengan C. Kita kembalikan ke variabel awalnya ya, berarti min 1/4 U pangkat 4. U-nya apa? Cos. Maka berarti cos pangkat 4 gitu. Dari X. Jangan lupa tambah C. Oke? Ya. Jadi sementara kita gunakan ya, di sini kita gunakan dulu metode substitusi ya. Jadi kalau seandainya integrannya tidak seperti rumus dasar, tinggal kita lihat-lihat mirip dengan rumus dasar yang mana. Kalau yang nomor 5 contohnya, ya contoh 5 ini mirip dengan rumus dasar yang X pangkat N. Kalau yang ini berarti rumus dasar yang cos X. Nah, kalau yang ini rumus dasar yang sin X gitu ya. Sementara yang ini, nah ini sudah kombinasi sebenarnya ya. Tapi kalau yang kita perhatikan ini bentuk pangkatnya dulu ya. Jadi berarti mirip dengan rumus dasar yang X pangkat N gitu ya. Ini nanti pemilihan U-nya ya. Pemilihan U-nya itu harus hati-hati ya. Intinya tujuannya kan untuk mempermudah integralnya sehingga integralnya menjadi seperti pada rumus dasar. Ketika integralnya menjadi tidak seperti rumus dasar, berarti ada kekeliruan dalam memilih U. Sebenarnya banyak metode untuk memecahkan pengintegralan karena integrannya tidak selalu sesederhana seperti ini ya. Nanti ada teknik-teknik pengintegralan ya. Kemudian ada juga pengintegralan dengan cara parsial atau bagaimana cara mengintegralkan fungsi rasional dan lain-lain. Namun di matematika dasar ini kita hanya akan menggunakan satu metode dulu ya, yaitu metode substitusi. Nanti di semester berikutnya ya di matematika teknik yang pertama baru kita akan dapatkan atau pelajari bagaimana teknik-teknik pengintegralan. Oke. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.